Apa kabar saudara? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya, Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir surut, ratusan santri bersihkan sisa banjir. Polisi kembali tetapkan tersangka kasus korupsi Jalan Wanasari. Lagi, harga telur ayam merangkak naik. Setelah banjir yang merendam ratusan rumah di Kecamatan Kopo dan Jawilan, kini mulai surut, sejumlah warga mulai membersihkan rumah dari sisa-sisa lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Kegiatan bersih-bersih dilakukan oleh santri di Pondok Pesantren Hikmatul Iman di Kampung Panincoan, Desa Majasari, Kecamatan Jawilan. Pembersihan ini dilakukan ratusan santri setelah pondok pesantren mereka terendam banjir selama 5 hari akibat luapan Sungai Ciberem. Tidak hanya di halaman ponpes, sisa banjir berupa lumpur dan sampah juga memenuhi ruang kelas yang biasa digunakan untuk belajar para santri. Saat terjadi banjir, seluruh bangunan pesantren terendam banjir dengan ketinggian 1 meter. Aktivitas santri juga sempat terganggu, termasuk kegiatan belajar mengajar. Berapa hari terendam? Kemarin waktu pertama banjir itu 2 hari dan banjir kedua 3 hari. Hari ini sedang bersih-bersih nih? Iya. Yang dibersih-bersih apa aja nih? WC-WC, kamar-kamar yang terendam, sama lapangan. Hari ini lagi bersih apa nih? Hari ini lagi bersihin kolam buat mandi. Karena pas begitu air surut, ternyata meninggalkan lumpur-lumpur, sampah, kemudian dan pakaian pun banyak yang kerendam, tikar juga sama air. Kemudian si lumpur itu dibersihkan. Ya alhamdulillah anak-anak tidak ada yang kena musibah. Jadi karena kebetulan dari pas subuh air pas surut, kalau di keramik kan suka ninggalin lumpur tuh. Ya air kemudian kita bareng-bareng tinggal sampah-sampah yang ini nih. Sampah-sampah yang ada di depan ya dipungutin aja gitu. Pengelola ponpes dan santri berharap agar banjir tidak kembali datang agar tidak mengganggu kegiatan belajar pada santri. Ariel Maranus dan Amal Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Banjir yang merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Kopo dan Jawilan, Kabupaten Serang, akibat luapan Sungai Ciberem telah surut. Namun sejumlah warga yang terdampak banjir saat ini banyak yang mengeluhkan gatal-gatal. Sejumlah warga yang sempat terdampak banjir mendatangi Puskesmas Jawilan. Banyak di antara mereka mengaku terlalu lama berada di genangan banjir, mereka mengalami gatal-gatal. Tidak hanya pada anak-anak, sejumlah orang dewasa pun mengalami keluhan serupa. Menurut warga, banjir yang merendam perkampungan mereka terjadi selama 5 hari. Tidak hanya saat beraktivitas di dalam rumah, saat berada di dalam rumah pun kaki mereka selalu terendam banjir. Terlebih selama terjadi banjir, mereka kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kebanjiran. Terus sekarang mau berobat? Berobat. Apa keluhannya, Bu? Keluhannya apa? Gatal juga ya? Iya. Sekarang gatal juga ya? Tingginya warga yang mengeluhkan penyakit pasca banjir juga sudah diantisipasi oleh pihak puskesmas. Selain gatal-gatal, banyak juga warga yang terdampak banjir mengalami beberapa keluhan seperti diare dan demam. Ada pasien pasca banjir dari 5 desa, jadi pasien hari ini sangat banyak karena adanya peningkatan pada pasien pasca banjir, terutama di penyakit kulit, penyakit diare, demam. Nah ini dan gatal-gatal ya Bapak. Kemudian banyak peningkatan di klaster 3 dan di klaster 2. Banjir yang merendam Kecamatan Jawilan terjadi di 4 desa, yakni Parakan, Desa Pasir Buyut, Desa Majasari, dan Desa Junti.
Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi jalan akses Wanasari, Kota Cilegon. Akmal Firmansyah yang ditetapkan sebagai tersangka ini sebelumnya menjabat sebagai Dirops PT PCM. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil pengembangan dan fakta persidangan dua tersangka lainnya. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Serang telah memvonis dua orang tersangka, yakni Abu Bakar dan Sugiman, masing-masing dengan penjara 1,6 tahun dan 3 tahun. Dalam kasus ini, Akmal Firmansyah diduga berperan ikut meloloskan proyek tersebut dengan mencairkan dana proyek, padahal jalan tersebut tidak memiliki izin dari PT Krakatau selaku pemilik tanah. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti uang tunai sebesar 25 juta rupiah. Kalau untuk yang bersangkutan ini, khusus tersangka AF ini, beliau selaku direktur operasional yang pastinya semua kegiatan operasional daripada BUMD ini dilakukan di bawah kekuasaan yang bersangkutan. Begitu pula dengan pengadaan jalan ini, di mana pengadaan jalan tembus ini terkait awal mula pengadaan tanah pun ini kan terkait jalan itu tidak disetujui oleh KS selaku pemilik tanah, sehingga dari awal beliau sudah tahu bahwa tanah ini tidak mendapat izin, tetapi proyek tetap dilaksanakan lelang. Akibat korupsi ini, total kerugian diperkirakan mencapai 7 miliar rupiah. Sedangkan polisi menyebutkan besar kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini. Polisi juga sudah melakukan pemeriksaan kepada mantan Wali Kota Cilegon, Edi Aryadi. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.